Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Sehat-sehat semuanya sekeluarga dan lancar bantuan sosialnya bagi Bapak Ibu yang betul-betul membutuhkan bantuan sosial. Baiklah, di video kali ini saya akan mengupdate terkait penyaluran bantuan sosial untuk tahap 2-nya yang melalui PT Pos atau untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Nah, ternyata banyak sekali komentar yang masuk pada video-video saya sebelumnya. Katanya untuk bantuan sosialnya yang penyalurannya melalui PT Pos itu sampai hari ini belum mendapatkan undangan. Nah, sekarang ini saya membuat video ini sudah tanggal 30 April. Artinya besok akan memasuki bulan Mei. Kira-kira kapankah penyaluran bantuan sosial untuk yang melalui PT Pos ini? Jadi kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya bagi Bapak Ibu yang selama ini bantuan sosialnya cair melalui PT Pos, pastikan nonton video ini sampai habis. Dan bagi yang baru saja bergabung, silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Langsung saja, pertama di sini mari kita lihat bersama-sama terlebih dahulu untuk alokasi pembayaran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk penyaluran bantuan sosial yang saat ini melalui PT Pos itu untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Nah, sekarang ini kan tanggal 30 April ya, saya membuat video ini, besok sudah tanggal 1 Mei. Artinya, untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini tidak terlambat. Kenapa saya bilang demikian? Karena besok baru bulan Mei, kecuali besok itu sudah bulan Juli. Nah, barulah kita bisa mengatakan bahwa untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini terlambat. Nah, besok kan baru bulan 5 ya, bulan Mei, artinya masih berada di periode penyaluran bansos yang melalui PT Pos ini. Karena untuk periodenya yaitu untuk periode bulan April, Mei, dan juga bulan Juni. Jangka waktunya ini masih panjang, yaitu dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Jadi kalau memang belum selesai di bulan April ini wajar saja, barangkali akan dilanjutkan di bulan Mei untuk penyebaran undangannya. Dan kalaupun mengalami kemunduran, paling lambat yaitu bulan Juni. Kecuali sudah masuk ke bulan Juli, barulah bisa dikatakan untuk penyaluran bansos tahap 2-nya mengalami keterlambatan. Dan sebagai informasi, khusus untuk di wilayah kami, untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos ini itu baru saja dimulai sejak seminggu yang lalu. Nah, di sini untuk jadwalnya bisa kita lihat bersama-sama mulai dari sekitar seminggu yang lalu sampai dengan tanggal 30 April ini. Kemudian dilanjutkan lagi untuk penyalurannya di bulan Mei. Dan juga untuk BNBA yang disalurkan sesuai dengan jadwal yang ada di sini, itu hanya sebagian, baru sebagian, karena seperti yang kita ketahui untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT ini itu terbit BNBA-nya secara bertahap atau terbagi menjadi beberapa batch atau termin. Nah, jadi yang ada di jadwal ini yang akan disalurkan itu baru sekitar 80% KPM. Lebihnya barangkali akan menyusul. Nah, ketika terbit lagi BNBA berikutnya, maka bisa jadi untuk penyalurannya itu akan dilakukan secara komunitas. Karena BNBA susulan ini biasanya hanya sekitar 20% saja. Apalagi bagi Bapak Ibu yang metode penyaluran bansos yang melalui PT Pos ini, yaitu menggunakan metode undangan. Nah, ini ketika menggunakan metode undangan otomatis akan sedikit memakan waktu lagi dibandingkan dengan yang hanya langsung menginformasikan BNBA-nya. Karena kalau melalui metode undangan, ya sudah pasti untuk undangannya itu harus dicetak terlebih dahulu, lalu kemudian undangan tersebut disebarkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu barulah dilakukan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan jadwal yang tertera di undangan tersebut. Jadi bisa dibilang untuk penyaluran bantuan sosial melalui PT Pos ini yang metodenya menggunakan undangan itu bisa dibilang lebih memakan sedikit waktu lebih banyak
banyak dibandingkan penyaluran bantuan sosial yang melalui PT Pos yang hanya menginformasikan melalui BNBA saja, melalui pendamping sosialnya masing-masing. Jadi kesimpulannya adalah bagi Bapak Ibu yang selama ini bantuan sosialnya cair melalui PT Pos, harap bersabar karena saat ini untuk penyalurannya itu masih berjalan dan jangka waktunya masih panjang, yaitu sampai dengan bulan Juni mendatang. Informasi tambahan di video kali ini yaitu saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Katanya, apakah benar ketika penerima bansos ini tidak mengikuti pertemuan kelompok, maka bantuan sosialnya akan diputus? Nah, di sini saya akan jelaskan sesuai dengan bantuan sosial program Keluarga Harapan ya, sebab kalau bantuan sosial BPNT itu adalah bagian dari bantuan sosial komplementer. Sedangkan kalau untuk bantuan sosial PKH ini adalah bantuan sosial reguler tunai bersyarat. Artinya ketika Bapak Ibu menerima bantuan sosial PKH ini ada syaratnya. Nah, salah satu syaratnya yaitu harus memiliki komponen terlebih dahulu. Jadi berbeda ya dengan bansos lainnya. Tidak ada syarat-syaratnya. Kalau untuk PKH ada syaratnya. Yang pertama harus memiliki komponen terlebih dahulu. Dan komponennya ini yaitu anak sekolahnya misalnya atau anak balitanya. Ini juga ada hal-hal yang harus dipenuhi. Apabila Bapak Ibu memiliki anak sekolah, komponen anak sekolah, maka anak sekolahnya ini harus rajin bersekolah dan untuk minimal kehadirannya di sekolah yaitu 85%. Dan apabila komponennya yaitu anak balita misalnya, maka Bapak Ibu juga harus rutin memeriksakan anak balitanya itu ke posyandu. Nanti pendamping sosialnya akan ngecek ke pihak sekolah dan juga ke pihak posyandu. Apakah benar KPM yang menerima bansos PKH ini anaknya yang terhitung tercatat sebagai komponen, benar disekolahkan apa tidak, benar diposyandukan apa tidak. Nah, itu adalah salah satu syaratnya. Semua itu akan menjadi indikator bantuan sosialnya Bapak Ibu bisa dilanjutkan atau tidak. Lalu bagaimana ketika ibunya atau pengurus bansos PKH-nya ini tidak mau mengikuti pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, disingkat P2K2 atau yang biasa disebut KPM, yaitu sekolah PKH. Nah, jadi ini memang ada ketentuannya apabila ada KPM penerima bansos PKH tapi tidak pernah mengikuti ketika diajak untuk pertemuan kelompok atau P2K2, maka ini akan menjadi salah satu indikator juga bansosnya Bapak Ibu itu dilanjutkan atau tidak. Nah, sebab kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bansos PKH ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat. Ada syaratnya Bapak Ibu diberikan bansos, berarti Bapak Ibu siap untuk memenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya rajin menyekolahkan anaknya. Yang kedua, rajin untuk memeriksakan anak balitanya ke posyandu atau lansianya ke posyandu. Dan yang ketiga yaitu harus mengikuti pertemuan kelompok P2K2. Dan masih ada beberapa hal lainnya lagi yang harus dipenuhi sebagai KPM PKH. Jadi kedepannya ketika Bapak Ibu diajak untuk pertemuan kelompok ini dihadiri saja, sebab di dalam pertemuan kelompok ini juga ada banyak sekali informasi yang Bapak Ibu dapatkan. Insya Allah ini akan menambah pengetahuan Bapak Ibu juga terkait pengasuhan anak, pencegahan dan penanganan stunting, pengelolaan keuangan dan juga kesehatan, serta banyak informasi lainnya lagi yang bisa Bapak Ibu dapatkan lewat pertemuan peningkatan kemampuan keluarga ini. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jika masih ada yang ingin ditanyakan seputaran bantuan sosial, bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.